Okay, hello everyone. Welcome back to another video of Learning English Online Indonesia. So in this video we're going to talk about simple past tense. Jadi kali ini kita akan bahas tentang tenses lain dari tenses-tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Oke, kali ini kita bahas tentang simple past tense atau tenses yang biasa digunakan untuk membahas kejadian-kejadian telah lalu atau kejadian telah lampau. Oke, dalam penggunaan simple past tense ini, kata kerja atau verb yang biasa kita gunakan harus kita ubah ke bentuk verb kedua. Nah, untuk perubahannya sendiri, ada 2 jenis kata kerja yang ada dalam bahasa Inggris, yaitu regular dan irregular verb. Untuk regular sendiri, perubahan dari verb 1, verb 2 ke verb 3-nya itu secara teratur cukup ditambahkan ed atau di belakangnya. Nah, sementara untuk regular verb itu perubahan dari verb 1, verb 2 ke verb 3-nya tidak terlalu teratur. eh, ag- jadi dan yang ketiga ada tambahan untuk regular verb. Dia perubahan katanya dari verb 1 ke verb 2 atau ke verb 3 cenderung sama, bentuknya sama. Oke, untuk yang pertama ada regular verb yang cukup ditambahkan ed, contohnya seperti stay, punch, dan play. Cukup ditambahkan ed belakangnya stayed, punched, dan played. Nah, untuk irregular verb dan irregular verb ini termasuk to be di dalamnya am, is, are. Perubahannya dia tidak secara teratur. Untuk kata kerja yang biasa yaitu awake jadi awoke, begin jadi began, eat jadi ate. Nah, untuk to be perubahannya ada dua yaitu am, is berubah menjadi was, dan are berubah jadi were. Oke. Yang ketiga yaitu irregular verb yang memiliki bentuk yang sama, put, spread, set, set. Nah, untuk perubahan lain atau untuk verb-verb lain baik irregular atau regular verb, saya harap teman-teman bisa searching sendiri di kamus atau di Google. Banyak tersedia di sana, jadi teman-teman bisa browse atau search sendiri di sana. Oke. Seperti tenses-tenses lainnya, dalam past tense juga ada kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif. Oke, yang pertama kita mulai dengan kalimat afirmatif. Yang pembuatan kalimat afirmatif sendiri untuk rumusnya subjek plus verb 2 plus objek atau complement. Oke, untuk contoh, Alice went to Bali last month. Oke, verbnya adalah went. Went ini perubahan irregular verb go ke bentuk keduanya yaitu verb 2-nya jadi went. Oke, yang kedua, yesterday I saw him in the market. So ini adalah verb 2 dari kata see, melihat. Oke, yang ketiga, Doni bought new laptop last week. Bought verb kedua dari kata buy, membeli. Yang keempat, B.J. Habibie was the president of Indonesia. Ya, di sini adalah was bentuk kedua dari kata is. Oke. Yang kelima, I applied for scholarship last year. I applied. Applied itu adalah verb kedua dari kata apply. Oke. Untuk contoh-contoh lainnya, teman-teman bisa ya cari sendiri. Bisa berdasarkan rumus yang sudah saya paparkan tadi. Oke, yang kedua adalah past tense negatif. Past tense negatif ya seperti yang kita tahu, negatif berarti ada kata not di dalamnya atau kata tidak. Untuk rumusnya sendiri ada 2, subject plus did plus not plus verb 1 plus object atau complement. Yang kedua yang menggunakan to be, subject plus to be, was, were plus not plus object or complement. Oke. Untuk formula yang pertama, di situ ada kata did. Kenapa saya dan verbnya kembali ke bentuk yang pertama, itu verb 1. Oke, karena past tense-nya sudah diwakili oleh kata did. Oke. Jadi verb verb
verbnya kembali ke verb 1 karena dalam satu kalimat, tidak bisa ada 2 kata yang menunjukkan, eee, kata past. Jadi verbnya tidak boleh di-double dalam bentuk past, salah satu saja. Oke, untuk contoh, I did not sleep well last night. Oke, did not sleep, did not sleep, seperti yang di rumus. Oke, yang kedua, Reni did not come to the school yesterday. Dan seperti contoh-contoh yang lainnya. Seperti yang keempat juga, she was not the smartest student in the class. Artinya dia bukan siswa terpintar di kelas. Johnny did not buy a car. Oke, seperti ini contoh pembuatan kalimat negatif dalam past tense. Nah, yang terakhir ada past tense interrogative atau kalimat tanya. Oke, seperti rumusnya did plus subject plus verb 1 plus object or complement. Oke, yang kedua to be was were plus subject plus object or complement. Oke, perlu diingat bahwa jika dalam pembuatan kalimat past tense jika sudah ada kata did, verb aslinya dikembalikan ke bentuk verb satunya. Oke, jangan sampai verb aslinya tetap dalam bentuk verb kedua. Sementara ada kata did juga di dalam. Oke, perlu diingat kawan-kawan. Oke, yang pertama, did you see my bag on the table? Yang kedua, did the student come to the school? Oke, dalam ya, contohnya bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Oke, dan bisa mulai latihan eh, seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya juga. Saya harap teman-teman bisa buat latihan-latihan sendiri pembuatan kalimat past tense dalam bentuk afirmatif, negatif, atau interrogatif. Oke, ada tambahan lagi bahwa dalam penggunaan past tense ini, walaupun tidak dicantumkan penanda waktu, dia bisa ketahuan dari penggunaan verbnya. Jika kita menggunakan verb 2 berarti kita berbicara masa yang telah berlalu. Tapi jika ditambahkan, penanda waktu atau time piece juga tidak apa-apa. Time piece yang bisa digunakan yaitu ya semua penanda waktu yang telah lalu seperti yesterday, last night, last month, last year, atau last week. Oke. Oke, untuk past tense, semua seperti itu dan saya kira, cukup untuk pembahasan past tense kali ini. Kita akan, jumpa lagi di video selanjutnya tentang tenses yang lain. Oke, dan, hope you subscribe and like it. If you have any questions, you can just, comment down below. And thank you for watching this video now.